Syirah beserta jajaran yang hadir subuh ini, yang bisa menjaga al-mukarram imam kita yang tadi sudah mengimami memimpin subuh berjamaah. Kemudian kepada ibu salat subuh yang bosan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini hormati ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur pada sama-sama kita haturkan kepada Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah kepada ibu berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di subuh yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara yang segar bernapas dengan lega, memperbanyak ibadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah dan amal-amal yang kita lakukan setiap harinya. Dan hari ini kita sudah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah yang insyaallah mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, Allah tetapkan hati kita untuk selalu berjamaah ke masjid hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini kaum muslimin banyak di antara jamaah kita, kaum muslimin dan muslimah yang ragu dan bimbang dalam persoalan ibadah. Ketika melakukan satu ibadah, satu amalan, yang dibimbangkan itu antara betul dengan tidaknya, antara itu laisa sunnah dari Rasulullah atau ikutlah yang dikatakan dengan bid'ah yang dikuat-kuatkan selama ini kaum muslimin. Karena sebagian di antara kawan-kawan kita di sebelah yang mengatakan setiap kali karajo yang tak dilakukan oleh Nabi itu dan suamikan sebagai bid'ah. Kullu bid'ah dolalah, setiap dan bid'ah itu sasih. Wa kullu dolalah finnar, dan yang sasih itu masuk dalam api neraka. Seakan-akan satu buku itu inyo saja sudah nanti itu sudah mungkin masuk sepuluh. Betul lah, di kapling-kapling seluruh sebenarnya. Surga itu milik seluruh umat Islam yang berhak dan pantas untuk masuk dalamnya. Bapak-ibu yang dirahmati Allah, tidak semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu langsung dikatakan dengan bid'ah yang tidak boleh kita kerjakan zaman sekarang. Tidaknya Bapak-ibu, itu dalam agama itu harus adil, harus berlapang wadahnya. Jangan sampai bantu orang dan mapalah batul sebalah babijaan sebalah lain ongke sedih-sedihnya kata seakan dia yang paling benar atau kita yang paling benar, lain yang bersalah. Sehingga ini Bapak Ibu, minimal ada 4 kriteria untuk menentukan apakah satu amal itu sunnah atau bid'ah. Pertama, ketika ada dalil dan ada contohnya dari Rasulullah, ini boleh untuk kita kerjakan. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya sampai kepada wajib. Misalnya Bapak Ibu sholat, dalam Al-Quran banyak perintah tentang mendirikan sholat. Wa aqimus sholat kata Rasul, kata Allah, dan dirikan sholat. Tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi tetap dia mendirikan. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang hanya sekedar mengerjakan sholat dan orang yang mendirikan. Kalau orang yang hanya sekedar mengerjakan sholat di rumah bapak, mengerjakan sholat di bawah usai semalam, baik sendiri maupun berjamaah di rumah ataupun di masjid, setelah selesai sholat, selesai hubungan dengan Allah, selesai kedekatan dengan Allah, selesai interaksi dengan Allah, selesai komunikasi dengan Allah. Dan sebelum mengerjakan sholat baru siap sholatnya baru juga dia. Sebelum mengerjakan sholatnya mau PUP, radionya mencaci maki, selesai sholat perkataan ujar seperti itu kata perbuatan dari mulutnya. Yang sebelum mengerjakan sholat dan semua bangun diam karena radionya siang malam, selesai sholatnya tetap dia bangun diam hari. Bahkan masih dalam musaji ini bapak tidak yang hijrah di musaji lain masih dalam masjid baru selesai sholat kanan dan kiri aja bangun diam kurang gitu. Atau baru setelah selesai dari sholat kan buat dari musaji. Aku nak yang kedua bapak dan ibu, ada orang yang jarak rumahnya 100 meter
baru mendorongan terompak, gua baru ada langsung mulai cerita sekali. Jadi apa dia jangan betul benar. Dia pun lagi cek video mah. Dia tak itu loh. Sampai pulang ke rumah dia. Jalan nggak dimulangkah berhenti, jalan nggak dimulangkah berhenti. Bahkan lagi gua di pintu pagar rumahnya, lama pacian pagar rumah. Maka di situ lagi setengah jam pada uang cerita tadi. Padahal baru selesai sholat. Ya, itu tandanya hanya sekedar mengajuan sholat baru termasuk orang yang mendirikan. Kalau mendirikan sholat itu apa? Ya, sama seperti ini analoginya. Awak mandi saya sebelah barangkali ibu bapak. Adonan bu, adonan tidur. Ada tak di antara kita sampai mandi 5 kali sehari malam? Nggak ada. Siapa rahasia hanya orang banyak 2 kali tak sampai 2 kali. 2 kali pun was mandi sehari atau sekali mana mandi sehari sama pada 2 rahasia. Dari umat dan kotoran dari kaki itu. Begitu pada sholat. Dan wajib itu 5 kali sehari semalam itu dan fardu. Belum masuk rawatibnya, belum masuk sunnah tahajudnya, belum masuk sunnah tasbihnya, belum masuk hajatnya, belum masuk sunnah yang lain. Mandi untuk membersihkan kuman kotoran yang ada di fisik awak, tubuh kasar di seluruh kita. Sementara sholat membersihkan hati, membersihkan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan saat ini. Setidaknya minimal dosa antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Itu mendirikan. Dalam hadis ada juga dalilnya Bapak Ibu. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Baca Nabi salat dilihat diperhatikan oleh para sahabat, kemudian dari sahabat mengamalkannya, dari sahabat turun kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in sampai bawah zaman ini. Sekalipun di antara mereka berbeda tentang bagaimana cara Nabi salat. Kenapa sampai mazhab itu? Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali berbeda pendapat mereka tentang ibadah dan tentang salatnya Nabi. Contohnya Bapak ini, karena tidak setiap kali Nabi mengerjakan satu ibadah bodoh-bodoh umat Islam tidak. Contoh ketika Nabi pergi ke mana? Ikutkah umat Islam seluruhnya pergi berperang bersama Rasul? Nah, ibu-ibu dah satu barang, anak-anak dah satu barang, dan sampai tidak pergi ke barang. Tapi sekalipun mereka yang sampai masa berbeda pendapat tentang satu ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah ibu dan bapak, tidak pernah mereka mengklaim dan mengatakan ampunan yang bantua, ampunan yang mana, ampunan yang sesuai dengan sunnah Rasul, kalian salah saudara. Tidak pernah mereka mengatakan seperti ini. Berbeda yang dimana Allah. Berbeda ketika beribadah. Contoh, takbiratul ihram laki-laki aduan sampai dadu saja, aduan sampai daun telinga. Berdiri bersedekap, Syafi'i contohnya melipet tangan di dadu antara dadu dan pusik, itu Syafi'i. Ada juga yang menerjemahkan bayinya itu tidak di antara tapi di atas pas di dadu kanan, Syafi'i baru. Waya kapiyaman dikumpul ke tinggi sangkau orang terikat, contohnya ada balik ke kiri sekali. Imam Hanafi tentang pusik yang mana tantangannya. Imam Hambali di bawah pusik dia agak nyantai ketika menjalankan sholat. Imam Maliki tidak bersedekap sama sekali tapi dalam pihak tangan ke bawah. Kapankah melipet tangan di Imam Maliki dan pengurus mazhab itu Bapak Ibu? Setelah tidak, ketika tidak, sami Allahu liman hamidah wa lapin ke bawah, tangan bawah. Kalau Syafi'i itu yang akan dia Maliki malah melipet tangan dia. Salah cara dia sholat tidak pernah dilakukan Rasulullah. Sama seperti ketika membaca bismillah dalam Al-Fatihah. Ada yang tidak baca bismillah dalam membaca Al-Fatihah, contohnya seperti Imam Maliki. Kenapa Maliki itu tidak baca bismillah? Bapak Ibu, karena dia mengamalkan Al-Fatihah yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Awalnya Al-Fatihah itu berawal dari Alhamdulillah. Lalu sejak kapankah bismillah diturunkan oleh Allah? Ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Rasul, wahai baginda, apa tidak ada satu ayat pun yang diturunkan oleh Allah untuk membeda dan membatas antara satu surat dengan surat yang lainnya? Barulah turun Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya kalau dalam Al-Fatihah setelah Bismillah itu ada angka 1 di belakang sekali, menandakan itu ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Kalau di surat yang lain seperti Al-Baqarah, Bismillah letak di doa, Alif Lam Mim baru ayat yang pertama. Tidak dibacanya. Hanafi Hambali disirkan, sementara Syafi'i dibaca juga tapi dijahatkan oleh Syafi'i. Banyak alasan
amin saja yang tidak tahu surah Fatihah baca kali-kali. Apalagi bismillah yang terakhir yang banyak Tuhan di situ, kenapa tidak jelas bacanya? Kita sami. Apalagi ketika dibaca satu huruf dari Al-Quran yang kita baca dalam surat pahalanya sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim 9 huruf segalanya, berarti insyaallah dapat pahala tambahan dalam 190. Orang dan membaca, imam dan membaca, makmum dan mendengarkan sama-sama baca penpal. Ada jadi kebaikan di sana. Kebaikan ini Allah. Untuk lagi, ketika mau sujud, awal dari tangga selesai membaca surat pendek mau sujud, dan Bapak Ibu dulu turun ke bawah, dulu turun ke bawah, turun tangan. Lutri turun ke bawah tangan. Ado dan lutri, ado dan tangan. Cuma ada kawan-kawan sebagai mengatakan dah udah tangan turun ke bawah, Nabi tidak pernah mengajar ado. Alun selesai mungkin alun satu alahnya kita coba baca dan bermanfaat. Bapak Ibu yang bermanfaat kondisional Islam pada membayar dakwah. Puasa saja yang wajib hukumnya ketika Ramadan saat sakit awak atau dalam perjalanan boleh tidak berpuasa tapi tidak henti. Sholat contohnya diberikannya oleh Allah. Sholat diutamakan dengan cara berdiri. Tidak kalau tagak sholat boleh dengan cara duduk. Duduk tidak sanggup boleh sholat dengan berbaring. Jangan tidur. Kalau tidur bakal apa ya? Berbaring kalau tak kau boleh sholat dengan isyarat di depan mata. Begitulah rusuh atau keringan yang diberikan oleh agama, sehingga tidak ada satu pun alasan dari kita untuk meninggalkan sholat. Tidak kalau tagak boleh duduk, tidak kalau duduk boleh berbaring, tidak selalu berbaring boleh isyarat. Jo isyarat tidak kalau baunya keanikan dan boba. Semuanya itu BIC interaksi sudah ini kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh duduk boleh tangan. Kalau Anda masih duduk, kue kaget, utamakanlah lutut turun ke bawah. Apalagi kaum ibu, perempuan ibu-ibu, kalau lutut turun ke bawah bisa kita kondisikan bahan kemungkinan itu ke bawah. Kalau menurut Syafi'i sekalipun Hanafi yang mengatakan tidak masalah ketika sujud dialihkan yang waktu di benda yang lain. Sehingga seperti Imam Ghazali nantikan pakai sopan terkait itu baik. Yang laki-laki saat sujud dialihkan yang hamba mengatakan tidak masalah. Tapi kalau Syafi'i dalam kitab Syafi'i nanti saja mengatakan kok ada pendaknya yang lebih mudah membahasakannya. Jangan sampai ada yang mengalas, yang membatasi atau kalian juga pihak semaya dengan benda dengan sesuatu yang bau tunai tetangga dalam bergerak sholat. Kamu kena terlaku atau makanya kami laki-laki itu awal laki-laki Pak dianjurkan disunahkan pakai peci. Cuma kalau baru Syafi'i kalau pakai peci itu ketika sholat bau ini yang belakang terikut supaya ketika sujud langsung kan yang pun ada cacah pakai sembahyang. Ada di posisi lain dia yang pakai peci tapi batu kiai tumpul. Ini Syafi'i dia pecinya. Tapi kalau peci batu kiai tumpul dan dia sampai belakang berhasil rancak hitamnya, ya, tidak ada bawaan. Tapi bagi pupuk lama merah, lama kiri, yang dari Cina, terikut atau pupuk tapi sayang, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia tangan kalau masih berdoa kan rencana lutut. Tapi kalau batu dan 365 bawa contohnya pinggang sakit, lutut lagu biasa kalau terasa seadanya. Jadi pasuan dulu turun ke bawah, bau itu, rancang tangan juga turun ke bawah. Jadi mulia lutut, mulia tangan, dan tidak mulia itu. Jadi itu dulu cecah bawah. Itu, Bapak Ibu. Kemudian lagi ketika tahiyat, saat tahiyat berbeda-beda. Syafi'i tahiyat sejak awal terunjuk kedua. Kapankah diangkat terunjuk itu oleh Syafi'i dan kita fikihnya contohnya di dan kedua tentang bab salat sunnah mangke terunjuk ketika membaca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah sunat mangke terunjuk kate sunat mengeraskan baca illallah dan sunat hukumnya mencari terunjuk awal dan terunjuk kapan dia terunjuk awal saja. Kalau bagi awak laki-laki apa nampak terunjuk. Bagi ibu-ibu dan supaya pakai terakuan kan baca terakuan itu menutup aurat. Cukup isyarat terunjuk dalam terakuan nama cerita itu ada bahasa Quran baca cerita tunjuknya. Nah
tapi setiap kali bertemu dengan kalimat Allah memakai kata at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Turun. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Turun. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Setiap kali dengan Allah memakai kata itu Hanafi mengisyaratkan Allah itu esa. Imam Hambali beda lagi. Dari awal kiri dan kanan sampai datang kepada ibu sejajar sama-sama tertumpik dan dua-duanya pas 25 salat baru akan dua tujuh. Oh selesai 25 salat datang dia amal ini tidak beda pula. Sejak awal tunjukkan dua, tapi sejak awal tidak pernah berhenti mengaji seterusnya. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu tidak sampai selesai salam tidak pernah berhenti mengaji. Lalu sudah putar kalau begitu. Batalkah sholatnya? Tidak. Karena yang bergerak hanya anggota gerak yang kecil, bukan yang besar. Bedanya anggota gerak yang kecil dari ujung jari sampai pergelangan, ya sekalipun. Tapi kalau yang anggota gerak yang besar, satu josiku mengalir sampai ke bahu. Contohnya anggota gerak besar itu ada mengatakan ulama mengatakan 5 dan mengatakan 6. Satu dengan dua tangan, 3, 4, 2 kaki, yang kalimu kepala dan kanan badan. Ada yang menggabungkan antara kepala dan badan. Kalau bergerak anggota yang besar lebih dari 2 kali berturut-turut dalam satu rukun batal sholat. Tapi kalau anggota gerak yang kecil tidak, seperti tahiyat tadi mengaji tak ikut tapi tidak batal sholatnya. Ya. Atau ketika berdiri bersedekah contoh Bapak Ibu, lagi imam hafal Al-Quran 30 juz buku agak 10 halaman 1 rakaat. Lamu mana enggak tahu bahwa digawi sampai tak lupa dan dia menggawinya. Mulai tahu itu salah 10 ini dapat batal sholatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda-beda. Ketika ada dalil, ada contoh boleh diterapkan. Satu. Yang kedua, ada dalil contohnya bersifat sementara. Apa maksudnya Bapak Ibu? Sahabat mengatakan Nabi pernah mengerjakan. Kalau redaksi kalimatnya pernah mengerjakan, berarti kan tidak tiap hari dikerjakan Nabi. Tidak tiap sholat dikerjakan Nabi. Misalnya doa kunut ketika subuh, Nabi pernah melakukannya. Ketika 70 orang pemuda penghafal Al-Quran yang diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan Islam kepada salah satu kaum yang konon katanya mereka sudah beragama Islam, minta diutus orang-orang mengajarkan Islam kepada mereka. Tapi setelah sampai di sana mereka disiksa, dizalimi, dianiaya, disampaikan oleh mereka bibir, bahwa mereka dianiaya kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Tindakan Muhammad ketika itu kepada ibu Nabi awalnya mendoakan keburukan bagi mereka, ya Allah azablah mereka, siksalah mereka, balaslah mereka, ya Allah. Dan ada beliau mendengar 70 orang penghafal Quran yang disiksa. Tapi kata Allah, Muhammad kalau langsung disiksa sekali umatmu akan bertahan, wahai Muhammad. Maka doakan kebaikan kepada mereka. Baru Nabi ketika itu ada sahabat yang mengatakan menduga Nabi mengadakan maghrib dan mengatakan subuh, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya. Sudah itu Nabi tidak berkeluar. Namun di saat Nabi tidak mengerjakannya, ada sahabat yang mengamalkan, nampak dan tahu Nabi tidak menerapkan semua. Ikulah Nabi pacian oleh mazhab Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Ketika walaupun tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi dibolehkan, dibiarkan di saat sahabat melakukannya, tandanya boleh, Syafi'i mengamalkannya. Bedanya mazhab Syafi'i ketika ada satu amalan yang berpotensi pahala di situ, beliau mengambilnya. Syafi'i kunut dengan dijaharkan, ketika yang tidak. Ya. Imam Maliki kunut dengan disirkan sebelum rukuk. Imam Hanafi tidak kunut. Imam Hambali kunut di kunut nazilah. Jadi kalau bagi awak yang berkunut selama waktu, Bapak Ibu, kita kan ini berasal dari berbagai macam masjid dan musala yang ada di mana Bapak Ibu yang hadir pagi ini. Awak dan selama waktu berkunut, ternyata sholat di masjid Al-Hijrah tidak pakai kunut, nanti imam sujud jangan pakai kata doa belakang salam. Ikuti imam. Kita dan tidak berkunut selama waktu, ternyata nantinya besok-besoknya sholat di masjid yang subuhnya pakai kunut, imam tidak pakai kunut, contohnya atau imam ketika itu kunut, awak tidak, bapak tidak, imam berkunut, jadi dulu sujud dibandingkan dengan imam, ikuti imam. Walaupun tidak satu pakai tangan, indahlah lapian satu tangan ke bawah. Kok
Al-Quran yang mulia diaminkan juga boleh. Yang penting jangan dahului imam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berkunut jangan salahkan yang tidak. Yang tidak berkunut jangan bid'ahkan yang berkunut. Sampai mazhab itu Bapak Ibu mengakui ada dalil tentang kunut. Nanti itu ada sebagian kecil daripada kawan-kawan ulama sampai mengaji kami contohnya ya Al-Quran tak lu hafal, ada mengatakan kunut bid'ah. Tak boleh dalam Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan tadi aku nanti goreng-goreng selama apa? Kalau udah di kerajaan dia tadi kopi ada dalil, contoh tak ada. Berarti kan ahli. Habis saja Bapak Ibu. Ada dua laki-laki yang berjalan di padang pasir. Ketika dalam perjalanan itu masuk dalam waktu sholat. Ya. Kalau dua ayat tak ada, mereka tayamum menggunakan ilmu di padang pasir. Tayamum. Kemudian mengerjakan sholat. Siap sholat, perjalanan dilanjutkan. Masih dalam perjalanan, waktu sholat yang dikerjakan tadi masih ada. Contoh zuhur jam 12:30, jam 2:30 beko kan masih ada waktu zuhur Bapak Ibu. Bertamulah dari mereka berdua ayat. Pemuda atau laki-laki nan pertama indah ulang duanya dong. Kenapa demikian? Inyo tadi lah sholat dengan tayamum, cuma yang dia ayat laki-laki yang pertama itu Bapak Ibu kemudian minumnya. Bismillah. Selesai laki-laki pertama minum, laki-laki dan kedua ulang duanya balik. Kemudian diulanglah sholatnya. Baca kakak yang terlalu berbunda. Setelah bertemu dengan Rasulullah diceritakan, dikisahkan. Ada benar Bapak Ibu, untuk laki-laki pertama yang sholat dengan tayamum tidak mengulangnya, engkau telah mengikuti sunnah. Untuk laki-laki yang kedua, engkau mendapatkan dua pahala. Satu pahala sholatnya dengan tayamum, satu pahala lagi sholat dengan berwudu. Pada lapang dan bijaksana Nabi Bapak Ibu. Dalam suri pacar yang raga jujur Nabi katanya pernah kita kekulu cerita. Pertama, yang kedua, Khalid bin Walid sang panglima perang. Ketika Pak Ibu bersama Rasulullah bertemu dengan seekor dok itu sejenis biawak lebih kecil tidak buas. Nyotombak dok pada Khalid bin Walid dia dibakar, dihidangkan untuk Rasulullah. Cuma saat itu Nabi tidak memakan karena ada hidangan yang lain, ada menu yang lain, ada daging yang lain, daging untuk daging robak contohnya. Berpikirlah Khalid bin Walid apa nak dimakan daging pun tak boleh daging yang boleh dimakan. Nyutui dengan kair dan yang berpada Khalid bin Walid Bapak Ibu nyukupu memakan di hadapan Rasulullah. Berankah Nabi tidak dibiarkan oleh Rasulullah tandanya dibolehkan? Akan Nabi tidak mengajar itu. Dan ketiga, ikut bulan Patang tanggal 7 Juni dah pernah Ibu sampaikan di sini Bapak Ibu suka juga. Nabi sedang duduk berhalaqah dengan para sahabat, datang seorang laki-laki. Kemudian duduk dekat Nabi, nyok sanjung-sanjung berpuji Nabi. Wahai baginda, wahai tuan kami, wahai penghulu kami, wahai manusia yang paling agung. Berankah Nabi kayu dipuji orang tidak? Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah barangkali yang menjadi satu dalil bagi urusan awak saat bersolat Nabi diiringi dengan kalimat Sayyidina. Nah, itu dalilnya. Ya. Bagi awak dan pakai Sayyidina, jangan salahkan yang bersolat tidak pakai Sayyidina. Yang tidak pakai Sayyidina, jangan disaksikan yang pakai Sayyidina. Aku pernah di motornya lalu Bapak Ibu, ketika selesai ceramah di salah satu musaji di Padang, selesai buat ceramah, ambil ini ceramah ini terus. Baru pakai Sayyidina satu selawat. Tak pernah disuruh Nabi tak ada lagi terusan. Tahu tak? Nabi pun juga mungkin kecapaan tak ada. Tapi ketika ada sahabat melakukan melarang ada Nabi ini berang ada tidak. Tidak usah dari nakli yang kita bacakan, curi akli saja dulu. Apa perahu pak ini saja. Anak limu, ambo 35 ketika itu 5 tahun yang lalu. Berarti saya isi umur 30 tahun. Nama apakan si John saja. Ada nama si John juga. Halo. Masya Allah. Nama Badu lah contohnya. Si Badu. Nama Pak Badu. Andai basuh dia buat Pak di jalan, di tengah jalan, ibu kama Badu saja. Berang tak Pak kamu? Kamu kaca asalnya sih. Tu kadang-kadang ambil kan tibu satu cc. Kamu dia Pak 30 tahun baru. Apa dia lagi berasa si umur itu?
Namanya dimuliakan niatnya Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran, janganlah engkau memanggil para nabi itu sama seperti engkau memanggil di antara sama kami. Kita memuliakan Rasulullah. Nah, tapi bagi yang tidak pakai sejarah juga tidak salah. Yang salah itu adalah orang yang tidak mau bersolawat. Hanya saling salah menyalahkan di antara kita. Tiga, nan kampe imam masjid Kuba itu punya kebiasaan setiap selesai Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas dulu baru membaca surat yang lain. Tidak boleh sahabat. Jawabannya, Salamu aku masih diamankan di imam di Kuba, kamu akan pernah meninggalkan Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Kalau tidak itu ya mau ganti jadi yang lain. Mengadulah para sahabat pada Nabi di Masjid Nabawi Bapak Ibu di hari Sabtu jadi Nabi situ. Jadi Nabi itu punya kebiasaan setiap Sabtu mengunjungi Masjid Kuba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Kuba kulla Sabtin. Nabi mengunjungi Masjid Kuba itu setiap hari Sabtu. Jadi boleh mengkhususkan amalan. Ya bisa kalau buku akan baca surat Yasin karena di malam Jumat saja tentunya. Jika tidak sempatnya malam panik letak latihan matungan untuk malam ibu sibuk bekerja tidak sempatnya malam buat khususkan malam Jumat saja boleh dilakukan. Ketika ditanya oleh Nabi, kenapa engkau baca Al-Ikhlas setelah Fatihah? Kamu tidak pernah mengajar. Apa jawaban dari Imam Masjid Kuba Bapak Ibu? Inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya mencintai Al-Ikhlas wahai Rasul. Jawaban Nabi ketika itu, sesungguhnya Al-Ikhlas yang engkau cinta itu menjadikan engkau masuk dalam surganya Allah. Sampai contoh tadi tidak pernah dikatakan Nabi. Tapi ketika ada sahabat yang mengamalkannya dibiarkan oleh Nabi. Maka dalam hadis itu Bapak Ibu ada tiga macam. Ada hadis fi'liyah atau sunnah fi'liyah, ada qauliyah, ada takririah. Kalau fi'liyah dan pernah dikatakan oleh Nabi, qauliyah yang pernah disampaikan diperintahkan oleh Nabi. Kalau takririah, Nabi tidak pernah mengarajuan, Nabi tidak pernah menyuruh, tidak pernah melarang, tidak pernah menyampaikan. Tapi ketika ada seorang yang melakukannya disepakati, disetujui oleh Nabi. Kalau takririah, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Doa ini tidak sampai orang meninggal dunia. Kami yang mengatakan seperti ini di dalam masyarakat selalu Bapak Ibu sampai. Kalau tidak sampai, tidak ada Islam yang mengatakan ada dua riwayat yang berbeda. Pertama, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Hadis yang kedua, idza mata insan inqata'a 'amaluhu illa min salasatin. Ketika meninggal manusia atau anak cucu Adam, inqata'a itu bermakna intaha, tertahanlah amal ibadahnya, atau ada yang terjemahkan terputuslah amal ibadahnya kecuali tiga perkara. Satu di antaranya doa anak yang soleh. Pertanyaannya Bapak Ibu, anak yang soleh yang mendoakan kok masih hidup atau meninggal? Masih hidup. Berarti kan orang mati hidup mendoakan yang meninggal. Sampai kalau tidak sampai siswa Nabi menyampaikan hadisnya. Kalau tidak sampai, tidak ada sholat jenazah sebenarnya. Kenapa demikian? Dalam sholat jenazah ada doa untuk si mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha, dan seterusnya. Bapak yang dimati Allah. Ada yang mengatakan tidak boleh sholat tahajud berjamaah. Lihat, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Kok tidak boleh tahajud berjamaah? Tidak akan dilakukan 10 Ramadan terakhir di haram. Ada yang mengatakan tidak boleh sholat tasbih, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena hadisnya hadis maudhu. Kalau dari cek dari Tabrani saja, itu saja iyo lemah hadisnya. Tapi cobalah jadi dari hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 1297, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1387, atau dari Ibnu Huzaimah nomor hadis 1186, atau dari Fikih atau Ibnu Najah halaman 259. Ada dalilnya. Nabi sampaikan kepada pamannya, wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku ajari, maukah engkau aku hadiahi, maukah engkau aku kasih, maukah engkau aku sampaikan, aku ajarkan satu amalan yang kita lakukan, Allah hapuskan seluruh macam dosa, baik dosa yang lama maupun yang baru, dosa yang dari awal sampai akhir, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang tidak. Ada yang dilakukan sholat sampai rakaat namanya sholat sunat tasbih, ya. Kerajuanlah tiap hari wahai pamanku, kata Rasulullah kepada Abbas. Tidak kalau tiap hari sekali seminggu, tidak sama sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, minimal sekali seumur hidup. Maka Allah akan hapuskan dosa, ampuni dosa, sekalipun lebih banyak dibandingkan dengan buih di lautan.
kok yo dak dia lah surat atas gitu Bapak Ibu. Mungkin ya nggak akan ada orang melakukannya, dan mungkin kami udah akan ditangkap di askar di Haramain kali. Dan setiap malam melakukan tasbih berjamaah, setiap malam di Nabawi maupun di Musyawarah dilakukan tasbih berjamaah. Terakhir Bapak Ibu, yang nggak balik dulu ceritai dalilnya sama, contoh nggak ada. Kan parah dulu Bapak Ibu. Dalilnya sama, hampir tidak ada dalilnya. Contoh nggak ada dulu. Misalnya awak di Padang atau di Indonesia kau zakat fitrah 2 hari Bapak. Aduh jo kepiang, jo piti, jo uang, aduh jo balik. Nabi dulu bayar zakat fitrah jual kurma atau jo gandum. Pernahkah Nabi mencontohkan bayar zakat fitri jo kepiang, jo rupiah? Enggak. Atau jo rial? Enggak. Jo dinar? Enggak. Pernahkah Nabi mencontohkan bayar zakat fitrah jo baik? Tidak. Ataukah dalil di dalam hadis yang menyuruh bayar zakat fitrah jo baik? Tidak. Berarti kan bid'ah orang Indonesia sejak lepas Islam sampai kiamat di surga. Kau itu negeri ini. Kalau setiap kali kita lakukan ini langsung kita dengan ajaran dari kerajuan. Maka sumber hukum dalam Islam itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Dikiaskan oleh para ulama kita bahwa Nabi bayar zakat fitrah itu kurma dan gandum. Ternyata kurma dan gandum itu adalah makanan pokok di Saudi atau di Arab. Awak makanan pokok di Indonesia apa ini? Ambo dah pernah bayar puas. Tapi nasi bukan saya dari balik. Nama buat bayar kita ke balik ke makanan pokok awak. Sebenarnya bayar kita dengan uang itu ya dengan rupiah untuk lebih bermanfaat lagi dan bayar banyak boleh. Tidak masalah. Yang salah itu adalah orang yang tidak bayar zakat fitrah atau yang bayar zakat fitrahnya setelah selesai sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jadi berlapanglah itu dalam agama. Ketika dua beda cara orang beribadah, dan langsung disalahkan sekali. Mungkin ilmu awak belum sampai ke situ. Ya, awak mengaji sampai alifah, awak sampai kancing contohnya. Awak mengaji cipu kita mula sampai sekiranya kita dan langsung disalahkan. Mari berdiskusi, mari kita mengkaji, mari kita belajar sama-sama berduduk dari untuk membahas satu persoalan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak semuanya. Ampun tidak bisa sampai syuruk karena insya Allah pagi ini akan berangkat membimbing jemaah umroh. Pada lambe tujuan harus berangkat dari rumah menuju bandara. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak dalam perjalanan selamat pagi, selamat pulang bedanya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga dimudahkan, disegerakan oleh Allah untuk bersama-sama berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cek sarap pagi dulu. Waktu Ustaz